Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, dan juga selamat siang sahabat Musakarta. Sudah lama nih kita nggak bikin podcast ya. Hampir ada jeda sekitar 10 bulan dari podcast kita terakhir yang membahas tentang toxic relationship. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian nggak bosen dan masih semangat dalam menjalankan pembelajaran jarak jauhnya ya. Sekarang SMP Muhammadiyah 1 Jakarta atau yang biasa kita panggil Musakarta, kita bikin podcast lagi tentunya dengan bintang tamu yang udah pasti kece, keren sekali ya. Sekarang aku ya Purnama sendiri dulu. Kalau biasanya aku ditemenin sama Ibu Fida Afifah atau Ibu Mashrofah, sekarang aku sendiri dulu. Tapi aku punya bintang tamu ini keren sekali. Beliau namanya Ibu Aulia Rahmawati, Magister Administrasi Publik atau biasa disingkat MAP ya Bu, betul? Dan untuk saat ini beliau mengajar atau bekerja sebagai dosen aktif di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara LAN ya. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik, alhamdulillah luar biasa. Baik ya. Gimana Bu untuk protokol kesehatannya, apakah sudah mulai kendor atau kita harus tetap semangat ini menjaga protokol kesehatan? Alhamdulillah masih aman gitu ya, tetap meskipun PPKM kemarin diperpanjang beberapa kali, Iya, tapi betul. harus tetap harus tetap semangat meskipun di rumah, meskipun ada kita standby di rumah, tapi tetap bisa berkarya kok meskipun ada di rumah aja. Iya, betul. Karena memang perang melawan pandemi ini sepertinya belum berakhir ya Bu. Bagaimana Bu Aulia, sudah divaksin? Sudah 2 kali Mas. Alhamdulillah kalau gitu sudah divaksin juga. Sudah 2 kali. Ya, Bu Aulia, saya ucapkan selamat datang di podcast SMP Muhammadiyah 1 Jakarta. Salam kenal dari saya Purnama, senang bertemu Ibu Aulia ya. Jadi insya Allah nanti kita akan membuat podcast tentang judulnya itu Merdeka atau Mati Belajar. Karena podcast kita ini insya Allah nanti akan publis atau akan terbit tepat di Hari HUT Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2021. Jadi sudah tidak terasa perjuangan bangsa Indonesia sudah mencapai 76 tahun. Hampir sedikit lagi kita sampai di tahun 2045 di mana katanya Indonesia nanti mencapai usia emas katanya ya. Oke. Baik Bu Aulia. Kita untuk membuka podcast itu biasanya SMP Muhammadiyah itu ada yel-yel atau ada sapaan. Kalau aku bilang biasanya SMP Musakarta, kita bilangnya sekolahnya para juara. Nanti boleh ya Bu disampaikan sekolahnya para juara. Baik. Ya betul ya. Nah teman-teman yang di rumah juga boleh ikutin ya. Nanti juga jangan lupa untuk channel sekolah kita didukung, di like, di subscribe, dan di komen ya. Karena di channel SMP Muhammadiyah 1 Jakarta isinya bukan cuma podcast tapi juga seputar materi pelajaran yang diajarkan setiap harinya. Oke, kita coba yel-yelnya ya Bu. SMP Musakarta, sekolahnya para juara. Iya, oke. Betul ya? Betul sekali Bu. Terima kasih ya Ibu Aulia. Baik Bu, aku karena sebentar lagi ini kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita tercinta Republik Indonesia yang ke-76. Kita kalau 76 tahun yang lalu kita berperang melawan penjajah, melawan orang-orang yang mencoba untuk menguasai atau mendikte negeri ini. Sekarang kita berperang juga, belum selesai juga perangnya melawan COVID-19 ya. Sudah hampir 2 tahun udah 2 tahun lebih malah dari 2019 akhir kalau saya nggak salah ya. Nah aku mau tanya dulu nih untuk pertanyaan pembuka sama Ibu Aulia. Bu, kira-kira menurut sudut pandang Ibu, apa sih Bu merdeka itu kayak gimana sih? Orang atau bangsa yang merdeka itu kira-kira bangsa yang seperti apa Bu? Oke, baik. Bangsa yang merdeka itu ya bangsa yang sebenarnya memiliki kehendaknya sendiri, bebas untuk menentukan kehendaknya sendiri seperti itu ya, tanpa ada kemudian kontrol dari pihak-pihak lain kayak gitu, tapi mereka sudah memiliki otoritas untuk kemudian menentukan ke arah mana sih bangsanya mau dibawa kayak gitu istilahnya. Oke, jadi intinya sebenarnya bangsa yang bebas itu atau pribadi yang bebas adalah pribadi yang benar-benar nggak ada
nggak bisa bukan nggak bisa dibilangin ya, tapi nggak bisa didikte, nggak bisa dilarang untuk, terutama larangan untuk melakukan hal-hal kebaikan ya Bu. Karena kan kalau dulu, betul sekali. kalau di masa penjajahan kolonial katanya bangsa Indonesia itu kan ada beberapa golongan tertentu, bahkan sebagian besar itu katanya nggak boleh sekolah, bahkan dilarang pinter ya kan, yang sekolah hanya bisa kaum-kaum bangsawan ya kan, kalau nggak salah itu kayak Hos Cokroaminoto, lalu ada Raden Ajeng Kartini yang memang bisa mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu zaman itu. Nah kalau sekarang kita sudah diberikan keleluasaan untuk menentukan ya, baik secara individu ataupun secara kolektif bernegara, kira-kira kita mau kemana sih, tujuannya itu kita mau kemana. Oke, baik. Nah Bu, ya ini sebenarnya pertanyaan yang simple, kadang memang sering terpikirkan sama kita juga. Kalau kita bertanya, apakah kita sebenarnya itu sudah 100% merdeka? Apakah kita sebenarnya cuma merdeka dalam artian cuma ngelepas dari belenggu penjajahnya aja, tapi sebenarnya itu kita masih belum merdeka dalam artian ya beberapa hal seperti komoditas di dalam negeri mungkin masih banjir produk-produk dari luar negeri, lalu masyarakatnya juga lebih tertarik oleh luar negeri gitu. Kalau menurut Ibu sendiri nih, kira-kira tuh kita sebenarnya sudah full merdeka atau hanya merdeka dalam tanda kutip merdeka dari penjajahnya aja sih Bu? Oke, nah ini pertanyaan sulit ya sesungguhnya ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah sebenarnya kita sudah merdeka atau belum gitu ya. Kalau dulu sebenarnya ketika Soekarno mengatakan kenapa 45 harus proklamasi gitu ya. Sebenarnya dia mengatakan 45 proklamasi itu sebenarnya gerbang emasnya gitu ya. Untuk kemudian membawa masyarakat kita menuju kesejahteraan. Tetapi pasca gerbang emas itu sampai sekarang adalah tugas kita kemudian untuk mewujudkan kemerdekaan itu. Artinya kemerdekaan itu sebenarnya adalah sebuah proses yang sampai sekarang itu sedang kita upayakan ya kayak gitu. Meskipun secara legalitas iya kita sudah merdeka dari bangsa kolonialisme gitu misalnya ya. Tetapi ada lagi penjajahan-penjajahan baru yang tentu saja itu gampang masuk gitu ya. Dan sebagai sebuah negara yang merdeka gitu ya, sebagai negara yang merdeka, rakyat kita atau bangsa kita juga wajib untuk kemudian memikirkan bagaimana sih ke depannya kayak gitu. Kesejahteraannya seperti apa yang mau dicapai kayak gitu istilahnya. Oke, nah makanya kalau sekarang kita bilang mengisi kemerdekaan dengan sesuatu yang positif, jadi arahnya ke sana ya Bu. Jadi kalau merdeka di tahun 45-nya itu hanya titik tolak ukur kelahiran bangsanya aja, ke depannya kita yang meneruskan. Wow, oke. Terima kasih Bu. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih Bu ya. Di sini ada pertanyaan dibilang bahwa apa sih yang dimaksud merdeka belajar? Kira-kira merdeka belajar itu kayak bagaimana Bu kalau boleh? Kira-kira orang bisa dibilang merdeka belajar, karena kalau aku merhatiin ya sekarang itu terkadang, bahkan dulu aku juga termasuk orang yang suka dibilang dicemplungin sama orang tua. Jadi bener-bener sebenarnya niat orang tua pasti baik mengarahkan, tapi kadang ya bener, saya nggak bisa bohong dalam diri saya sendiri bahwa kadang saya memang dituntut untuk menekuni atau mempelajari hal yang sebenarnya ini bukan aku, tapi memang dipaksa oleh orang tua gitu dalam tanda kutip. Apakah ini juga merdeka belajar? Kira-kira menurut Ibu Aulia nih merdeka belajar tuh bagaimana Bu? Kalau saya mau mencoba membahas dari sisi konsep awalnya gitu ya, karena memang konsepsi merdeka belajar ini kan juga memang disoundkan pada ketika Menteri Nadiem Makarim kemudian menjabat begitu. Jadi kalau memang dari sisi ininya sebenarnya kita melihatnya adalah merdeka belajar ini adalah tataran yang sangat grande gitu ya, besar sekali kayak gitu. Artinya ini pun juga bukan hanya fokus pada satu titik saja, tidak, tapi memang meliputi suasana-suasana sebenarnya gitu ya. Jadi bukan hanya satu suasana, tapi kondisi-kondisi yang sangat banyak yang itu mendukung bagaimana sih kemerdekaan sebuah unit pendidikan seperti itu. Supaya apa? Supaya ketika mereka itu ketika melakukan pendidikannya lebih inovatif dan ada budaya learning yang itu kemudian lebih berbeda dan lebih efektif seperti itu. Jadi misalnya bisa menumbuhkan sebuah proses pembelajaran yang menyenangkan sehingga orang nggak usah merasa dicemplungkan gitu ya. Tetapi ya sudah kita menikmati sebuah proses belajar ini seperti itu. Jadi bagaimana proses itu yang menyenangkan. Kadang-kadang kita itu fokus pada hasil gitu ya. Tetapi kita lupa bahwa bagaimana menikmati proses ini yang kemudian juga penting untuk kita perhatikan kayak gitu. Oke, iya. Jadi bisa dibilang kalau merdeka belajar itu lebih
kalau sebenarnya kadang-kadang kita sekarang masih berfokus pada nilai tapi sedikit melupakan proses. Jadi lebih utamain prosesnya, bagaimana prosesnya untuk mendapatkan hal demikian ya Bu. Jadi guru itu mungkin bisa dibilang nggak bisa pedagogik lagi, maksudnya nggak bisa hanya center dari setiap kelasnya. Biasanya kan kalau guru sekarang itu biasanya kadang kalau aku bilang itu dibilang teacher monolog. Jadi cuma guru doang yang ngomong kadang ya. Jadi diskusi kelasnya kadang nggak jalan, terus anak-anaknya juga malah terjadinya sepertinya pasif, bahkan terkadang bisa dibilang teknik pengajaran yang sebenarnya juga bukan yang buruk juga, tapi sebenarnya sih kalau menurut saya ya lebih baik sih tidak spoon feed gitu. Kadang kan beberapa guru lebih mengedepankan spoon feed, jadi kurang mengasah istilahnya critical thinking dari si anaknya tersebut ya Bu. Oke. Baik. Nah, kalau Ibu sendiri nih kira-kira ada nggak metode khusus yang memang bisa seenggaknya tuh memacu anak ini supaya merdeka, supaya mandiri gitu loh belajarnya, nggak di spoon feed mulu, nggak disuapin mulu kira-kira. Baik. Terima kasih Mas. Jadi ini juga ya memang kami sering praktekkan juga sebenarnya, karena kalau memang dari kami pribadi misalnya misalnya dosen saja yang berbicara, tentu rasanya jadi kurang, dan saya meyakini bahwa kita tuh masing-masing adalah guru dan masing-masing adalah murid gitu ya. Dari pendidik sekalipun pasti akan mendapatkan knowledge dari mahasiswanya ataupun dari anak didiknya kayak gitu kan ya. Dan saya memaknai bahwa ya kita harus banyak mendengar kayak gitu, selain banyak mendengar juga dan melibatkan mereka dalam proses-proses kayak pengambilan keputusan, ataupun melibatkan mereka juga dalam misalnya ada masalah nih gitu ya. Lalu bagaimana kemudian mereka in touch di sana. Misalnya kemarin saya ada dapat kelas Pancasila gitu ya. Lalu bagaimana sih tugas-tugas itu bukan hanya mereka mengisi sumber jawaban, selesai menghafal materi, selesai, tidak kayak gitu. Karena maknanya adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi saya tantang mereka, saya nggak akan ada UAS. Teman-teman silahkan bikin project gitu ya. Projectnya itu saya berikan beberapa poin-poin gitu ya. Mau orasi Pancasila silahkan, mau musikalisasi puisi silahkan, mau film pendek silahkan kayak gitu ya. Dan ternyata mereka banyak yang memberikan hasil karya yang menurut saya sangat luar biasa. Yang orasi Pancasilanya saya lombakan di universitas lain kayak gitu. Jadi kemarin cukup bisa dikembangkan kayak gitu. Oke, jadi memang sepertinya memang harus dikembalikan ke siswanya ya Bu ya, karena memang kita sebagai pengajar juga sebenarnya ada di titik sebenarnya kita yang mengarahkan, kita membentuk mereka ya. Jadi untuk pengambilan keputusan ya. Oke, Mas Purnama, saya ingat ketika Mas Purnama mengatakan dikembalikan ke mahasiswanya gitu ya. Saya ingat bahwa tidak semua mahasiswa saya itu memiliki knowledge yang sama. Artinya mereka belum tentu berani untuk speak up gitu ya. Tetapi ketika dibuat karya yang lain, mereka luar biasa bikin karyanya. Saya melihat bahwa masing-masing orang itu memiliki kemampuan dan kelebihannya masing-masing. Dan bagaimana kita menghargai kelebihan dari masing-masing siswa tersebut menjadi penting kayak gitu loh. Jadi mereka tidak malu untuk ketika mereka gagal, mereka tidak malu untuk bertanya atau mereka takut untuk berbuat salah, tidak. Jadi kita harus mengapresiasi dari masing-masing karya mereka seperti itu. Oke, iya. Jadi memang kemarin juga kalau nggak salah aku baru ikut pelatihan, memang betul. Jadi dibilang kita harus mengapresiasi. Kadang memang kalau di sini tantangannya muridnya kan banyak ya Bu, untuk mengapresiasi satu persatu itu kan kadang butuh waktu yang lumayan lama. Tapi tetap kita dibilangin, kalau kemarin di pelatihan aku dibilang bahwa jangan lupa untuk memberi komen. Kalau nggak bisa satu-satu, kita berikan komen secara general. Kita bisa bilang bahwa alhamdulillah tugasnya sudah masuk, sudah Bapak lihat semuanya bagus-bagus, cuma memang ada beberapa catatan masing-masing. Oke, menarik sekali ini. Memang betul Bu. Jadi memang untuk setiap keputusan di sekolah, bahkan mungkin kadang kalau aku berpikir juga termasuk seragam gitu ya, mungkin ada satu hari seragam, ya memang seragam itu biarkan siswa sendiri yang menciptakannya. Kira-kira mereka mau pakai seragam kayak gimana sih gitu kan, selama memang seragamnya ini ya dalam tanda kutip memang harus memenuhi kaidah sopan santunnya tetap dijaga, tapi biarkan mereka yang mendesainnya. Mungkin mulai dari warnanya, mungkin mulai dari atribut dan aksesorisnya, selama memang sopan dan santun dan memang masih memenuhi kaidah untuk pembelajaran, mungkin kita masih perbolehkan seperti itu ya Bu ya. Karena kalau kan di sini biasanya SMP itu pas terakhir kita di tahun angkatan ketiga itu di kelas 9, memang biasanya di tahun terakhir kita bilang sama siswanya, silakan bikin
jaket angkatan sendiri. Jaket angkatannya kalian yang desain, kalian yang tentuin mau warnanya apa. Selama nggak ada model macem-macem, nggak ada gambar macem-macem, kita berikan kebebasan seperti itu. Jadi mungkin hal positifnya betul nggak Bu seperti ini. Dari sini juga kita bisa mengajak untuk peran serta dari setiap komponen yang ada di sekolah. Kalau di negara ya kita bisa ngambil setiap komponen yang ada di setiap masyarakat kan, jadi mereka ikut berpartisipasi gitu. Siswa di sini ya partisipasi mau acara apa, jadi mereka kalau di sini meningkatkan sense of belonging-nya. Jadi merasa kepemilikannya di sini tuh meningkat ya. Oke. Betul sekali. Baik Bu. Wah, terima kasih nih, aku jadi membuka pikiranku kembali. Satu lagi sih Mas, kalau boleh nggak nambah lagi sedikit Boleh lagi? Bu. Oke, ada kuasa nama gitu ya. Jadi ketika kita itu kemudian manggil, oke Mbak, misalnya Mas Farel, oke terima kasih pendapatnya Mas Farel, ataupun Mas Riki gitu ya. Kita panggil namanya, itu akan membuat apa ya? Kayak misalnya kita di Starbucks gitu ya, kan ada kata-kata untuk Kak Aulia misalnya kayak gitu. Itu ada kuasa nama di mana orang ketika dipanggil seperti itu akan berbeda responnya. Jadi saya pikir itu jadi salah satu poin yang bisa kita diskusikan bersama gitu ya. Kalau dipraktekkan seperti itu, ketika mereka mungkin ngerasa, oh iya ternyata Pak Purnama hafalnya sama nama saya misalnya kayak gitu. Jadi mereka ada self in touch-nya lagi lebih tersentuh gitu. Mereka merasa bahwa kita tuh udah di circle yang sama loh, nggak tahunya gitu. Kita udah nggak beda circle lagi kan. Kalau sekarang apalagi anak-anak sekolah kan seringan mainnya circle-circlean gitu kan. Bahkan kalau di mahasiswa juga kira-kira biasanya ada nggak tuh Bu? Ya circle yang ini sama circle yang itu ya beda gitu, nggak nyambung. Tapi kalau kita sebagai pengajar, kalau kita udah coba masuk ke circle dan mereka accept, mungkin mereka lebih apa ya? Mungkin lebih terbuka juga sama kita. Betul. Oke. Baik Bu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau tadi kita sudah bahas tentang apa sih yang dimaksud merdeka belajar. Tapi mungkin ada beberapa orang di luar sana, ada beberapa individu yang mungkin secara tidak langsung mereka berpikir bahwa mereka belum mendapatkan kemerdekaan dalam belajar. Dalam artian ada beberapa situasi atau keadaan yang memang menuntut mereka tidak bisa secara leluasa untuk belajar. Mungkin dari segi ekonomi gitu kan. Kalau yang pengalaman saya dulu waktu pas saya SMA, kebetulan beberapa teman saya itu ada yang putus sekolah, dan kalau saya ketemu di sana di jalan gitu, kenapa kok nggak berhenti sekolah? Atau sekarang kalau dulu, kenapa dulu nggak lanjut sekolahnya? Iya alasannya ekonomi gitu loh. Ada kira-kira Bu, konsepnya seperti apa sih untuk seseorang agar bisa mendapatkan status bahwa mereka itu sebenarnya sudah merdeka, sudah bisa belajar sepenuhnya? Apakah pure? Kalau sekarang kadang aku sering ikut lomba debat nasional itu, kadang motionnya atau mosinya suka keluar bahwa pemerintah harus menanggung 100% biaya pendidikan. Apakah hanya itu jalan satu-satunya? Sementara kalau aku perhatiin sekarang SD, SMP, SMA negeri itu beberapa, bahkan hampir sebagian besar itu kan udah gratis. Bahkan ada yang dapat bantuan dari KJP, ada dapat bantuan dari BOS. Tapi kok tetap gitu, mungkin nggak banyak, tapi tetap ada beberapa yang dalam tanda kutip putus sekolah gitu Bu. Kira-kira kalau untuk mendapatkan status merdeka belajar itu bagaimana? Baik, mungkin tadi juga sudah diulas oleh Mas Purnama gitu ya, terkait dengan posisi pendidikan ketika zaman kita waktu penjajahan itu adalah barang mewah kayak gitu kan, yang hanya bisa diakses oleh segelintir orang. Tetapi di zaman sekarang sudah aksesnya sudah banyak. Saya pikir meskipun memang bisa jadi gitu ya, ada beberapa atau pihak atau beberapa orang yang memang aksesnya masih terbatas untuk menuju ke sana gitu ya. Bisa jadi di luar Jakarta, di luar Pulau Jawa dan sebagainya, mungkin aksesnya terbatas, apalagi di era pandemi seperti ini gitu ya. Mungkin saja bisa jadi putus sekolah karena orang tuanya PHK dan sebagainya, akhirnya membuat mereka semakin terpuruk kondisinya untuk kemudian akses sekolah. Mungkin harga
pendidikan jarak jauh juga berbeda kayak gitu kan ya. Bahkan kemarin kita pasti sempat melihat bahwa banyak orang yang berusaha untuk beli HP gitu ya, nenek-nenek jual apapun buat beli HP supaya apa? Supaya memberikan akses kepada cucunya atau anaknya untuk bisa mendekatkan antara anak dengan pendidikan kayak gitu. Dan ini harus menjadi istilahnya ternyata di sebagian besar memang status merdeka belajar sudah bisa didapatkan, tapi juga masih banyak juga yang kemudian akses itu sangat jauh gitu ya. Kalau kita mau melihat levelannya, kalau akses itu tidak didapat, akses itu kan pintu gerbang gitu ya. Ketika aksesnya tidak didapat, maka mereka tidak akan bisa berpartisipasi. Kalau mereka nggak bisa berpartisipasi, mereka tidak bisa mengontrol gimana sih jalannya pendidikan dan sebagainya. Ketika mereka tidak bisa ikut mengontrol, mereka akan tidak mungkin mendapatkan manfaat kayak gitu. Artinya manfaat dari pendidikan itu dimulai dari bagaimana kita memberikan akses pastinya. Itu menjadi penting kayak gitu. Nah, tadi dikatakan bagaimana sih kita kemudian untuk mencapai status merdeka belajar. Status merdeka belajar kalau kita ambil konsep dari yang tadi saya sampaikan, sebenarnya ini merupakan tanggung jawab dari multisektor, bukan hanya pemerintah tentunya. Gitu ya. Ada pemerintah, swasta, masyarakat pun juga memiliki peran sentral loh dalam kemudian menyediakan pendidikan kayak gitu. Kalau kita lihat konsep pembangunan tentu tidak bisa digerakkan oleh satu pihak pemerintah, meskipun pemerintah memiliki peran sentralnya. Tetapi ada juga oknum pihak-pihak lain yang juga bisa mewarnai, bisa membantu pemerintah untuk menyediakan. Dan di sisi lain tadi juga disampaikan ya, orang tua sendiri itu juga harus memiliki pemahaman yang baik terkait dengan merdeka belajar. Bagaimana merdeka dalam berpikir ini juga mentransformasi pemahaman baik itu unit pendidikan sendiri, pemerintah ataupun orang tua kayak gitu, dan masyarakat sendiri pastinya. Oke, jadi memang betul ya Bu. Jadi kalau untuk konsep merdeka belajar untuk setiap orang bisa mendapatkan status merdeka belajar itu bukan hanya 100% kita lepas ke pemerintah, tapi juga harus ada partisipasi dari setiap individu, dari setiap orang tuanya yang memang benar-benar gigih untuk memastikan bahwa anandanya semua itu mendapatkan proses pembelajaran yang maksimal, yang terbaik bagi anandanya gitu. Dan anandanya juga anak-anak sekarang harus benar-benar memaksimalkan segala kemudahan, juga segala fasilitas yang ada. Kalau sekarang saking mudahnya anak-anak justru malah menyepelekan gitu loh. Kadang PJJ gitu, apalagi sekarang kalau aku bilang pas PJJ ya udah gurunya ngomong kadang dimatiin Zoom-nya, itu yang udah paling sering deh kalau dibilang. Kalau di kampus sama gitu juga Bu. Oh ya. Jadi ya kadang gurunya jadi kayak ngomong sama layar, kadang mungkin disambi sama dia, kadang disambi sarapan, kadang disambi apa gitu kan. Sebenarnya kalau aku ya kalau mereka mau jujur, Pak kita sambil santai ya, mungkin aku sambil minum apa gitu sekarang, ya silakan saja gitu. Kita bawa konsep belajar, yang penting kalian nggak ngelupain bapak gitu, tetap fokus tapi tetap ini aja ya. Jadi terkadang anak-anak sering seperti itu. Jadi memang konsepnya harus ada dua. Pemerintah memang memegang posisi sentral, tapi tetap ada posisi di mana baik itu masyarakat, orang tua, guru, sekolah, bahkan si murid itu sendiri juga harus memang benar-benar memahami konsepnya bahwa nggak bisa semuanya dilepas ke pemerintah. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ya, oke. Nah, kalau sekarang di anak SMP, kalau kebetulan SMP Muhammadiyah 1 Jakarta, teenager, mereka dibilang anak SD bukan lagi, tapi dibilang dewasa juga belum gitu loh. Jadi kalau mau diarahkan kadang kita juga bingung juga. Mereka bilangnya kadang aku nggak suka dikekang, tapi nggak diarahin jalannya kemana-mana gitu loh. Jadi kayak harusnya begini, mereka punya konsep cara sendiri. Nggak salah sebenarnya, kalau aku bilang konsepnya sih nggak salah, cuma kurang tepat aja, jadinya malah melenceng kemana-mana. Kira-kira Bu, untuk dalam tanda kutip kita sebagai, aku minta masukan juga sebagai guru, kira-kira SMP gitu ya, yang memang ini anak diarahin ke untuk dewasa, memang usianya masih muda, tapi dianggap anak-anak lagi juga udah nggak bisa. Kira-kira gimana Bu untuk membantu mereka? Kira-kira ada nggak tips untuk, yuk aku tuh mau ngarahin kamu loh, bukan nyetir kamu, bukan ngedikte kamu, tapi dengan cara yang memang
menyenangkan yang bisa diterima juga gitu sama mereka. Kira-kira gimana Bu? Apakah kejadian juga nggak kira-kira untuk mahasiswa-mahasiswa biasanya Bu? Kadang kalau Mungkin mahasiswa, berbeda tantangannya ya. iya, kalau dulu aku pas mahasiswa biasanya pas tugas akhir, aku maunya kemana, dosenku maunya kemana. Aduh itu udah ini. Itu selalu Mas, kalau kayak itu selalu kalau gitu. Baik, kalau untuk anak SMP gitu ya, sebenarnya mungkin karena saya, enggak, dulu saya pernah ada adik juga ya, adik saya gitu ya. Ketika mereka sedang growing up kayak gitu, jadi saya kadang-kadang pendekatannya adalah menjadi sahabat sih ya, menjadi sahabat dari ini, jadi menjadi orang yang mendengarkan. Sebenarnya kayak gini lebih memudahkan misalnya orang tua mengarahkan gitu, tapi lebih pada aspek adalah menjadi temannya juga kayak gitu. Bukan hanya ataupun guru bukan hanya sebagai pendidik saja, tapi juga bisa menjadi temannya juga dalam berbicara ketika mereka leluasa untuk berbicara dengan gurunya dan sebagainya. Kemudian ketika untuk mengarahkan kadang kita juga perlu untuk kemudian menanyakan kalau menurut pendapatmu seperti apa sih kayak gitu. Terus tapi konsekuensinya seperti ini loh ketika kau memilih A, dan ketika kalau memilih B konsekuensinya seperti ini loh, dan kalau menurut bapak atau menurut ibu lebih memudahkan kamu untuk kedepannya adalah seperti ini, kan demikian. Jadi mereka diajak untuk berpikir tapi merasa tidak seperti diguruin kayak gitu mungkin ya. Iya, jadi mereka nggak merasa didikte. Kadang kalau mereka, aku maunya ke sini, iya, aku paham, aku maunya ini. Cuma tetap loh untuk akademiknya jangan dilupain gitu. Kadang mereka bilang bahwa kan apalagi kalau di sini kadang tuh SMP mereka sudah mulai mau cari jati diri ya. Kadang aku tanya sekarang anak-anak, kamu jati dirinya apa? Aku mau jadi gamers profesional. Waduh, aku bilang bagus. Aku bilang untuk gamers profesional itu adalah pekerjaan yang sangat terbuka luas untuk saat ini. Banyak orang-orang yang sukses jadi gamers profesional. Tapi tetap untuk perkalian 1 sampai 10 nggak boleh lupa gitu loh. Untuk pengetahuan umum, siapa kira-kira sidang BPU PKI yang pertama itu kapan, ini kapan, ya itu tetap harus dipelajari. Tetap harus ada di ini. Oke, jadi intinya kita memang harus menanyakan kembali dan mengajak mereka untuk berdiskusi seperti itu ya Bu. Kira-kira nentuin kamu mau arahnya kemana, nanti kita bantu arahin. Oke. Kalau di kampus kira-kira ada juga nggak Bu untuk mahasiswa yang kadang suka kayak gitu juga? Kalau di tugas akhir tadi kan memang sering kejadian gitu ya, kita mahasiswa maunya kemana, dosen maunya kemana, dibilangin teorinya salah tapi mereka bilang enggak, yang ini emang paling cocok gitu. Kalau ngatasin masalah kayak gitu di kampus gimana tuh Bu biasanya? Ya pastinya sih ini ya, kalau misalnya untuk konteksnya skripsi lebih banyak nurutnya sih ya kebanyakan ya, karena kan mungkin lebih aspek kemudian teorinya mungkin yang lebih sesuai yang ini, tetapi juga bisa mendengarkan dari yang tahu lapangan itu kan mereka gitu ya. Dan yang kemudian menyampaikan kepada kami, oh ternyata mungkin yang di lapangan seperti ini nggak cocok nih pakai teori ini. Itu adalah pola ngobrol-ngobrol dulu ya, kemudian bisa menghasilkan oh ini pas atau tidak kayak gitu. Kemudian kalau tapi mengarahkan, kalau untuk yang mahasiswa baru di tempat kami juga karena masih fresh-freshnya gitu ya, jadi kita lebih pada motivasi mereka bahwa yang namanya sekolah di sini kalau bisa bukan hanya masalah belajar saja boleh gitu ya, organisasi juga boleh, tetapi bagaimana biar balance itu bagaimana. Jadi hard skill, soft skill juga bisa dicapai bersama-sama. Jangan juga jadi mahasiswa yang kupu-kupu gitu ya, sekolah pulang kayak gitu. Atau jangan juga jadi mahasiswa yang terlalu angkatan 78 gitu ya. Berangkat jam 7 pulang jam 8 kayak gitu. Tapi nggak mau belajar kayak gitu loh. Jadi istilahnya biasanya di organisasinya aktif banget itu Bu. Gimana? Biasanya di organisasinya aktif banget. Kadang kalau aku dulu ketemu temenku nggak ada kuliahan, tapi kalau rapat organisasi ada gitu. Datang. itu juga harus jadi inilah ya gitu. Kadang-kadang sayang banget mereka sudah membranding dirinya untuk ada di publik gitu ya, tetapi ketika mau lulus terhambat, itu kan jadi sayang. Jadi kita harus cerdas dalam memilih gitu ya. Kalau memang mau jadi presiden apapun lah ya, presiden BEM atau apapun, kalau bisa di kampus dulu ya berarti administrasi akademiknya juga harus diperbaiki kayak gitu. Iya, betul sekali. Makanya kalau di situ juga penting, salah satunya juga peran dari pihak kampusnya juga kali ya Bu, yang bukan membatasi sih ya, istilahnya memberikan, kalau memang kamu mau jadi ketua BEM atau minimal anggota BEM, atau kalau di sekolah kalau memang kamu mau OSIS minimal nilai rata-ratanya harus sekian. Jadi nggak boleh kamu di OSIS tapi di mata pelajaran keteteran gitu.
Oke. Baik, Bu. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan tentang pembelajaran di masa pandemi. Pasti tentunya kita semua kaget karena memang pandemi ini datang tiba-tiba gitu loh. Ya kan, kalau nggak salah itu 2019 akhir, sudah Desember atau November lah itu mulai muncul di Wuhan kan. Terus masuk ke Indonesia itu kalau nggak salah Februari atau Maret gitu kalau nggak salah. Itu tiba-tiba banget, tiba-tiba ada kasus pertama, kasus kedua mulai banyak, tiba-tiba langsung ada keputusan bahwa semua kegiatan pembelajaran harus dilakukan dari rumah gitu loh. Kita sebagai pengajar, bukan sebagai pengajar saja, pihak sekolah, pihak pemerintah, ya mahasiswa atau siswanya kaget semua kira-kira. Ya, kalau sekarang tapi ini udah mulai berjalan selama 2 tahun, tapi tentunya kita pasti rindu untuk kapan sih bisa seru-seruan lagi di sekolah gitu ya. Tapi ya kita harus sedia bahwa jangan-jangan ya memang seperti ini nantinya adalah ke depan pembelajaran kita ke depannya. Kita nggak tahu bahwa jangan-jangan ya mulai saat ini kita pemerintah bisa ketok palu, pembelajaran itu udah nggak ada lagi pembelajaran konvensional datang ke sekolah. Memang semuanya harus dilakukan di rumah gitu untuk keamanan bersama gitu kan. Tapi ya ini udah berjalan 2 tahun, tentunya sudah mulai ada teknologi, sudah mulai ada pembiasaan, ada Zoom, ada Google Meet, ada Google Classroom, ada yang tadi MSI ya Bu yang dipakai Dilan kalau nggak salah tadi ya. Ya, MS Teams Oh ya, yang itu. dari Microsoft. Nah, yang dari Microsoft ya? Iya. Oh ya, itu ya kan. Tentu kita udah ini. Nah, kalau sekarang Bu, untuk pembelajaran di kala pandemi, ya, kan aku juga pernah dengar kalau nggak salah dari salah satu YouTuber, ya, namanya itu Bapak Mardigu, dikenalnya Bapak Mardigu Nation katanya. Bapak New Mind katanya, beliau bilang gini, untuk orang-orang yang kaum dibilang milenial atau zilenial itu memang mereka dibilang kuno. Mereka bilangnya kalau di situ aku ambil dari kutipan di situ dibilang bahwa untuk belajar di gedung itu kuno, ketemu langsung itu kuno. Untuk milenial, zilenial itu mereka adalah jiwa bebas, jiwa yang merdeka. Mereka sering kalau mau pembelajaran itu pembelajaran dimanapun adalah ruang kelas dan siapapun adalah gurunya gitu loh. Nah kalau di pandemi ini kira-kira aku mau nanya seberapa berdampaknya sih pandemi ini untuk pembelajaran, apalagi untuk kemerdekaan belajar. Apakah meskipun dengan teknologi yang sudah semakin maju sampai sekarang kita udah bisa melakukan share layar, share screen, apakah itu juga bisa dikatakan sebenarnya udah merdeka, cuma orang-orang ya namanya manusia, kita dulu lama untuk belajar di dalam kelas tapi kita tetap kangen untuk belajar di kelas gitu. Kira-kira gimana Bu? Iya, ini memang ya, apa namanya, pandemi ini menjadi disruptor gitu ya di segala bidang, pemerintah, pendidikan pun juga gitu ya. Awal pandemi kita kewalahan pasti, Iya, mencoba mengartikulasikan konsep merdeka belajar pada pandemi itu kan pada masa pandemi jadi sulit gitu ya. iya, Orang betul. ketika masa offline saja juga kita juga masih ingin apa ya, mengartikulasikan dengan baik bagaimana sih merdeka belajar. Apalagi tiba-tiba pandemi datang tanpa konfirmasi terlebih dahulu gitu ya istilahnya, datang Tiba-tiba kita aja. dapat tantangan tiba-tiba langsung langsung banyak kayak gitu. Akhirnya kita mencari bentuk istilahnya Mas. Tetapi memang inilah menjadi PR kita bersama kayak gitu. Kita itu ketika apa namanya masa-masa keterbatasan ini bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu, artinya gini, jangan sampai yang namanya meskipun ada keterbatasan kita menjadi sulit misalnya gitu ya. Ya, Sulit untuk kemudian berkarya, sulit untuk kemudian apa namanya menghasilkan sesuatu yang berprestasi misalnya sedemikian. Tetapi jadikan keterbatasan ini adalah sebuah power kepada kita untuk melampaui batasan-batasan tersebut, pastinya demikian. Apakah itu siswa, apakah itu guru gitu ya. Bahkan ketika guru pun juga demikian. Bagaimana sih kita mengajar praktik kalau lewat apa namanya virtual itu kan susah gitu ya. Tapi iya. gimana sih kita bisa menghadirkan sesuatu yang sama sebelum pandemi dan ketika sekolah daring misalnya.
Itu menjadi PR. Jadi ketika tadi sempat saya tanyakan ke mahasiswa saya, merdeka belajar menurut teman-teman itu gimana sih di era pandemi kayak gitu? Gimana? Salah satu mahasiswa saya mengatakan bahwa bagaimana ketika mendeliverinya Bu antara tidak ada perbedaan konten pembelajarannya kayak gitu, muatannya gitu ya, sebelum dan sesudah pandemi kayak gitu. Artinya ini menjadi PR kita bersama bagaimana menjaga kualitas dari apa yang kita deliver itu, baik itu melalui daring maupun offline. Di sisi lain, kalau tadi dikatakan ya, kalau tadi saya mengatakan keterbatasan tadi, kita aja kalau misalnya dalam kondisi yang baik-baik saja ataupun di zona nyaman gitu ya, kita disuruh membuat sense of crisis gitu kan, supaya apa? Supaya kita itu nggak terlena dan kita bisa membuat lompatan. Apalagi di situasi krisis yang kita yang mau nggak mau ya harus membuat sebuah lompatan, intinya seperti itu. Kayak gitu sih Mas. Berarti mungkin kita harus ubah ya Bu pola pikir kita bahwa keterbatasan ini kita anggap kita harus pandang sebagai sebuah tantangan bagi kita untuk bukan sebagai penghambat, bukan juga terkadang ini jadi kadang saya juga ini yang masih sering saya pakai gitu, jadi excuse buat saya. Ya namanya juga pandemi, susah nyampein materinya, apalagi kalau ada siswa yang nggak ngikut meet gitu loh, terlambat. Ya namanya pandemi, nggak bisa memantau siswa. Itu kita harus ubah konsep tersebut jadi ini tantangan buat kita. Gimana caranya kita bisa benar-benar maju, bisa benar-benar develop di saat seperti ini, ya kan? Karena memang ini benar-benar yang kita kejepit, nggak ada alasan antara udah nggak ada lagi excuse, maju, berkembang atau stagnan di situ atau bahkan tertinggal, ya kan? Kalau di situ. The power of kepepet ya? Iya, the power of kepepet gitu. Ya memang mau nggak mau setiap individu baik itu gurunya, sekolah, pemerintah, bahkan mahasiswa atau siswanya. Kalau di sini siswa-siswi harus belajar. Harus sekarang dari yang sebelumnya. Kalau guru itu kadang kita suruh melek teknologi itu kita susah Bu. Jadi kalau ngelihat Google Classroom, apalagi kita ngelihat Google Spreadsheet dikit, bingung, bawaannya udah takut. Tapi mau gimana? Nggak mau, karena memang pandemi ini yang mendorong kita. Situasi ini yang dorong kita, mau nggak mau ya loncat di depan udah nggak ada apa-apa lagi. Mau nggak mau ya lari gitu loh, udah nggak ada ini. Kalau nggak lari, kalau nggak loncat ketinggalan, udah jauh. Oke, berarti kita harus ubah konsep pola pikirnya ya Bu. Jadi bukan lagi sebagai penghambat, tapi sebagai tantangan yang memang cepat atau lambat harus kita sesuaikan, harus berevolusi kitanya, harus kita taklukkan. Oke. Baik Bu. Oke. Nah, sekarang biasalah Bu, anak SMP itu kan tantangan terbesarnya adalah moody. Mereka nggak bisa ngelihat sesuatu yang dalam tanda kutip boring dikit. Tapi ya memang mau nggak mau materinya seperti itu. Kalau lagi bahas teori ya tanda kutip boring. Sebenarnya ini sih tantangan juga bagi aku gitu ya, guru. Ya gimana ketika ini kemasannya yang bagus. Tapi kira-kira Bu ada nggak sih cara bikin vibes gitu. Apalagi sekarang pandemi ya kan. Kita udah coba ajak si siswa, kalau tadi kan kita coba ajak mereka untuk berpartisipasi. Tapi sulitnya boro-boro untuk diajak partisipasi. Dipanggil aja kadang nggak nyaut gitu. Ada layarnya tapi diajak partisipasi nggak bisa gitu loh. Kira-kira untuk vibes-nya supaya anak-anak ini oke, pandemi, memang pandemi, tapi vibes-nya aku harus vibes belajar. Bahkan terkadang kalau vibes belajar itu kita di sini udah coba, kalian belajar pakai seragam deh di rumah, biar terasa belajarnya, biar ada vibes di sekolahnya tuh ada, muncul. Tapi ya tetap, ya ntar yang ketemu yang lagi pakai kaos, kadang dipanggil untuk nyalain kamera, pasti omongan pertamanya bukan jawab, tapi pasti bilang, sebentar Pak, ngapain? Ambil baju, pasti kayak gitu. Ambil baju. Sebentar Pak. Nah, itu berarti. Sebentar Pak, itu udah pasti deh. Nah kira-kira untuk membangun vibes ya, untuk pembelajaran supaya mereka benar-benar, ya ayo ini hari udah jam segini, aku harus bangun, aku harus siap-siap, aku harus belajar. Kira-kira gimana tuh Bu? Baik, ini memang sulit juga ya, karena saya pun juga ngalamin gitu ya. Ketika saya panggil, Mbak kameranya dinyalakan, nggak bisa Bu, kenapa?
belum pakai jilbab dulu lah kayak gitu. Saya aja sudah mandi pagi, sudah standby di sini, masa teman-teman masih mau matiin kamera kayak gitu kan. Jadi memang kadang-kadang luar biasa memang tantangan untuk generasi ini ya, generasi zaman sekarang, apalagi ketika mereka pandemi. Nah, bagaimana membangun vibe-nya jelas memang gimana ya, yang paling mungkin ada ya dari sisi bahwa kesadaran diri pasti penting gitu ya. Dan peran orang tua juga penting. Kadang-kadang ada waktu itu saya pernah ketemu orang tua mahasiswa juga. Saya kalau dia harus standby, sudah pakai seragam, sudah pakai dan sudah pakai baju rapi di depan laptop, itu sekolah. Meskipun dia di rumah, ruangan itu adalah sekolahnya kayak gitu kan. Itu saya menurut saya jadi support banget gitu ya bagi kami sebagai pendidik kayak gitu ya. Kadang-kadang kami manggil-manggil orang aja belum tentu dibuka kameranya kayak gitu istilahnya kan. Tetapi ketika orang tuanya support semacam itu menjadi penting. Itu pertama adalah support orang tua juga, kesadaran mahasiswa juga demikian, bagaimana mereka juga harus berlatih untuk kemudian memiliki afeksi juga ya ketika ada orang yang sedang berbicara kayak gitu ya, bagaimana mereka juga bisa untuk kemudian membuka kameranya. Dan saya tahu, saya sangat paham bahwa kita ngomong 60 menit itu pasti nggak mungkin semuanya akan diterima gitu ya. Mereka sudah bisa stuck itu 10 menit atau 15 menit kayak gitu kan ya. Udah mulai gak konsentrasi atau gimana. Tetapi bagaimana kemudian kita mencoba untuk biar nggak bosan di kelasnya kayak gitu. Saya cuma bilang, saya maksimal 50 menit kok ngomong kayak gitu. Nggak ada salahnya teman-teman buka kamera. Kita cari cara bersama-sama supaya kita sama-sama nggak bosan gitu ya, untuk kemudian mengikuti kelas ini dengan baik kayak gitu. Kalau pas lagi bagus gitu ya, saya mau selesai aja mereka masih belum mau selesai kayak gitu. Jadi istilahnya saya sudah mau bilang oke, sudah selesai ya, semuanya masing-masing mau bertanya oke, nggak apa-apa, ada lagi kayak gitu kan. Jadi istilahnya memang bagi peran guru ataupun pendidik sebagai fasilitator penting gitu ya. Bagaimana sih biar nggak monoton, biar kita nggak cuma ngomong aja, tapi juga ada yang namanya learning teknologi dan learning tool gitu ya. Kalau misalnya zaman sekarang pandemi, kita bisa menggunakan teknologi pastinya, dan ada juga tools yang menarik yang ada di disediakan di internet gitu ya. Ada yang Kahoot, ada slideshow kayak gitu ya. Jadi membuat mereka tuh setidaknya kalau lagi nggak ngeh, balik ke kita lagi kayak gitu. Setelin video apa gitu, video yang kemudian menunjang pembelajaran, diskusikan misalnya kayak gitu. Kita bikin breakout room, mereka disuruh diskusi masing-masing, kumpul lagi misalnya kayak gitu. Jadi kita memang teknik pembelajaran atau metode pembelajarannya memang perlu kita upgrade sih. Saya kemarin juga sempat ada workshop metode pembelajaran praktikum gitu ya, karena tempat kami dituntut untuk lebih banyak prakteknya, sehingga itu menjadi tantangan buat kami bagaimana sih mendeliver praktikum di di pandemi itu kayak gitu. Baik, berarti memang benar ini dituntut untuk kita para pengajar harus sering-sering berinovasi. Jangan sampai muridnya belajar, kitanya yang nggak belajar. Kadang memang ya saya juga kayak gitu Bu. Jadi untuk ini merasa kayaknya cukup deh materinya sampai sini. Jangan-jangan kita harus nggak boleh ketinggalan deh kalau namanya murid itu. Ibaratnya kalau saya bilang, kamu jangan coba ngelakuin hal yang kamu pikir Bapak nggak tahu. Bapak udah ngelakuin itu jauh sebelum kamu duluan. Jadi jangan. Jadi memang kalau dibilang dunia pembelajaran juga salah satu dunia yang muternya cepet ya Bu. Bahkan untuk beberapa kadang saya akuin untuk teknologi, saya bilang murid-murid saya jauh di atas saya gitu. Bahkan mereka bisa ngedit video yang menakjubkan gitu, yang bisa diedit, ditambahin. Wah banyak lah pokoknya, mereka lebih update di beberapa hal sama saya. Jadi memang betul sekali kalau tadi kata Ibu bahwa kita juga pasti akan menerima pembelajaran juga dari si murid kita gitu loh. Pasti ada yang kita bisa dapatkan. Jadi bukan cuma guru yang memberikan pelajaran ke murid nerima, tapi juga murid pasti ada sesuatu feedback balik yang kita bisa terima lagi. Oke, baik Bu. Ya, oke. Nah kalau di sini tadi tentunya kan kalau di sini ada pertanyaan yang sebenarnya tadi sudah kita coba obrolin juga ya kan. Kalau sini pertanyaannya bagaimana mengubah hambatan belajar menjadi hal yang menunjang untuk pelajaran. Kira-kira kalau aku tanya sebagai seorang dosen nih Bu, ya, kalau aku di sini hambatannya banyak ya kayak tadi, mulai dari siswa yang pasif, lalu juga metode yang kalau aku bilang harus kreatif, tapi aku bilang di sini kreatif tuh kadang-kadang ya memang takes time, butuh preparation, butuh banyak waktu gitu kan. Hambatan ini kira-kira Bu,
Bagaimana cara merubah hal yang memang dalam kata kutip kita bilang hambatan jadi hal yang memang bisa menunjang, bisa jadi nilai jual loh bagi kita ternyata hambatan ini. Kalau benar-benar kita bisa ngatasinnya, bisa menghadapinya, bisa menyelesaikannya gitu loh. Oke, yang pasti kalau saya pribadi ya, kalau saya di posisi itu, penyadaran terhadap peran kita sendiri itu menjadi penting gitu ya. Maksudnya memang kalau untuk mahasiswa gitu ya, saya sadarkan bahwa teman-teman ini aset iron stock loh kayak gitu ya. Teman-teman ini tuh sebenarnya bagian dari masyarakat bangsa dan jangan berpikir kok kalian tuh nggak berkontribusi apapun kayak gitu ya. Saran dari teman-teman ini tuh meskipun kontribusinya kecil patut untuk diapresiasi daripada tidak peduli sama sekali, saya bilang kayak gitu. Artinya ketika mereka itu menyadari perannya, itu kemudian akan membuat kita berpikir, oh ya kalau misalnya teman-teman nggak mau belajar nih kayak gitu ya. Saya ada kata-katanya apa namanya yang menarik tuh saya lupa. Kalau kamu nggak mau apa namanya menahan pahitnya belajar, kamu harus menahan pahitnya kebodohan kayak gitu kan. Iya, Itu kan istilahnya banyak sekali hal yang ilmu itu memang penting banget buat kamu untuk kemudian apa namanya menjadi much better untuk tumbuh dengan lebih baik kayak gitu ya. Sama halnya kalau misalnya kita lihat itu cerita dulu zaman dulu Nabi Sulaiman kayak gitu. Ketika Nabi Sulaiman apa namanya disuruh memilih mau ilmu, harta atau kekuasaan kayak gitu. Tetapi padahal Nabi Sulaiman itu kan raja paling kaya gitu ya waktu itu ya. Tapi dia hanya memilih ilmu dibandingkan kekuasaan ataupun harta. Tapi justru karena memilih ilmu itu kemudian dia mendapatkan ketiganya kayak gitu. Artinya memang ilmu itu mengangkat derajat kita gitu ya. Jadi penyadaran terpenting kepada mereka itu menjadi penting. Jadi ilmu ini loh yang nantinya akan jadi penolong kita ke depannya kayak gitu. Itu hambatan kalau dari sisi penyadaran diri. Tentu kalau dari sisi apa namanya lingkungan, jelas lingkungan juga menjadi poin penting gitu ya, bagaimana lingkungan mengapresiasi setiap karya yang mereka buat misalnya kayak gitu ya. Ketika mereka Bu, saya punya karya seperti ini, bagaimana kita mengapresiasi dan mengarahkan, oh ini bagus tapi mungkin kurang ini loh kayak gitu ya. Teman-teman bisa mengoptimalkan di bagian ini, oh ini ada kata-kata yang tidak tepat misalnya. Dan ini bagaimana kita mencoba mencarikan ruang-ruang mereka untuk berpartisipasi, untuk berkarya, bahwa mereka kemudian diapresiasi itu menjadi hal yang paling penting kayak gitu. Bagi saya kalau misalnya saya diapresiasi karya saya itu justru saya akan semakin semangat untuk kemudian bertumbuh dan berkembang kayak gitu. Hambatan apapun misalnya tadi kalau tadi hambatannya apa sih? Hambatannya malas gitu ya. Misalnya hambatannya malas kayak gitu misalnya. Iya, itu hambatan paling besar itu. Kayak juga. Jadi ketika hambatannya malas maka ya itu yang harus kita lakukan gitu loh. Kalau memang kita mau tertinggal ya nggak apa-apa, malas aja. Zona nyaman itu emang paling nyaman kok, tapi mematikan gitu loh. Yeah. Tapi orang yang kalau kita mau lihat gitu orang-orang besar seperti Warren Buffett kayak gitu ya. Orang itu era-era modern loh gitu ya. Mereka saja membaca buku 4 sampai 5 jam sehari kayak gitu. Apalagi padahal orangnya paling kaya gitu ya, orang terkaya juga kan kayak gitu. Tapi mereka membacanya 4 sampai 5 jam sehari. Artinya kalau kita memang mau merubah hidup kita nggak kayak gini-gini aja, maka harus belajar dong kayak gitu. Iya, memang belajar baca yang memang harus benar-benar ditingkatkan. Karena kalau nggak salah aku terakhir ada coba bikin essay itu, katanya di rujukan aku dibilang katanya tingkat literasi Indonesia itu cuma sekian persen deh kalau nggak salah, rendah sekali. Saya bilang, tapi saya bilang, oh ya ternyata bahkan saya pun sebagai seorang guru, aku diri pribadi sebagai guru yang harusnya baca lebih banyak pun, aku cuma baca kadang pagi koran, itu pun cuma headline-nya doang gitu, kadang isinya belum tentu baca, kecuali ada isi yang menarik ya baru aku baca bener-bener, tapi kalau yang enggak ini aku kadang cuma bolak-balik memang bener. Jadi memang di saat ini betul sekali kalau memang kita mau maju, kalau memang nggak kuat menahan rasa pahit untuk belajar saat ini ya siap-siap menahan pahitnya kebodohan seterusnya. Jangan sampai kita benar-benar terjebak, karena memang apa yang mengangkat kita insya Allah, kalau tadi Nabi Sulaiman kenapa beliau memilih ilmu, ya karena dengan ilmu beliau bisa mendapatkan kedudukan, bisa mendapatkan harta, bisa mendapatkan kekayaan, segala sesuatu itu bisa diperoleh insya Allah dengan ilmu. Memang ilmu yang benar-benar ngangkat kita, derajat kita, bukan hanya derajat duniawi tapi juga di akhirat. Wow, oke. Baik. Luar biasa. Nah, nih kalau tadi Bu, ini udah disinggung dikit. Memang kalau sekarang dikenal kadang kita dibilang tim kaum rebahan. Ini tandanya ya, kita tim kaum rebahan. Kadang memang aku pun sendiri itu
secara pribadi, apa yang paling berat itu bener-bener untuk memulai. Udah mulai, udah bisa, tantangan berikutnya yang berat adalah konsisten. Udah mulai nggak bisa konsisten, udah berhenti nggak bisa mulai lagi. Konsistennya lepas, berhentinya lepas gitu loh. Kadang kalau di sini minimal baca sejam lah sehari gitu. Udah dimulai 1 jam sehari, tapi konsistennya itu susah. Selagi itu kadang terbentur, apalagi kalau ngelihat jamnya ternyata misalnya jam 11 atau jam 9 kurang 15 menit. Tanggung deh, 15 menit dulu scroll HP, lihat Instagram, nanti jam 9 baru mulai. Udah jam 9 ternyata jam 9 lewat lebih 5 menit. Nanti deh 10 menit lagi biar jadi 15. Terus aja. Musuh terbesar ternyata sekarang datang dari pribadi kita. Malas, menunda. Kalau sekarang dibilangnya tim kaum rebahan, apa-apa rebah aja maunya jadi. Nah, kira-kira Bu, supaya kita bisa nih untuk udah mulai komit, udah komit, insya Allah kalau kayak gini ya memang bener kan. Kadang kalau ada orang bilang ada beberapa orang yang bilang nggak percaya sama keberuntungan. Keberuntungan itu adalah adanya kesempatan bertemu dengan kemampuan. Orang yang ada kesempatan, ada kemampuan, nah itu bener-bener orang yang sebenarnya nggak ada luck, bener-bener nggak ada yang namanya beruntung. Keberuntungan itu adalah orang yang punya kemampuan, dapat kesempatan, jadilah dia. Jadi kira-kira nih untuk bisa mulai aja dulu, udah mulai komitmen kan, ini gimana Bu kira-kira caranya gitu loh. Ini juga pertanyaan sulit ini, sulit sekali ini ya. Karena memang menjaga konsistensi itu kan sebuah luar biasa. Memulai aja juga luar biasa ya. Kalau misalnya kita rebahan kayak gitu udah kayaknya nyaman banget gitu ya. Tapi tadi kalau saya pikir sih memang kenapa sih kita perlu membuat sense of crisis dalam diri kita gitu, meskipun keadaan kita baik-baik saja, meskipun keadaan kita tuh sedang nyaman-nyaman, tapi justru itu kita bikin sebuah suasana sense of crisis, seolah-olah kita tuh harus segera menyelesaikan sesuatu. Cara paling mudah kalau saya melakukan membuat sense of crisis adalah saya membuat target kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya harus misalnya menguasai bahasa apa gitu ya, berarti 3 bulan atau menyelesaikan tulisan selama 3 bulan kayak gitu. Terusannya apa? Maka saya buat semacam kayak target-target itu gitu, target bulanan, kemudian harian dan sebagainya gitu ya. Memang pasti menjaga keistiqomahan itu susah, ada pasti yang absen, tetapi kemudian justru itu kalau misalnya kita absen balik lagi dong kemudian kita samakan frekuensinya lagi kayak gitu. Kalau memang pengen mencapai target itu gitu ya, maka ya udah harus mau dengan krisis ini gitu ya. Meskipun teman-teman ngajakin jalan yuk misalnya kayak gitu, ataupun ngajakin makan yuk kayak gitu misalnya gitu ya, kalau misalnya kita lagi nggak pandemi gitu. Kalau tetapi kemudian bagaimana mabar. Kalau di sini kita memilih mabar. Kita memilih untuk kemudian itu kemudian harus mencapai target kita tadi kayak gitu. Jadi cara paling tepat adalah membuat sense of crisis, mau nggak mau kita pasti mulai kayak gitu kan istilahnya. Apalagi kalau kita lagi dalam kondisi down tuh kayak gitu kan biasanya. Kalau dalam kondisi down tuh biasanya kayaknya sudah mau ditulis semuanya, mau dimulai semuanya kayak gitu. Tapi kemudian waktu eksekusi ternyata kayak gitu kan. Nah, tapi ini tantangannya adalah bagaimana kemudian tadi target-target itu kita mulai untuk kemudian dicapai satu persatu gitu ya. Meskipun kalau misalnya saya mengatakan setiap hari saya harus store vocab nih kayak gitu misalnya. Kalau misalnya pengen bahasa, ada di mana beberapa hari gitu ya nggak store, nggak apa-apa, ya udahlah kita mulai lagi, samakan frekuensinya lagi, jangan kemudian kalau udah kemudian tobat udah inget tapi ya udahlah udah terlanjur ya, tapi samakan lagi frekuensinya kalau kamu pengen mencapai tujuan itu kayak gitu sih kalau saya. Jadi mungkin udah penting banget sekarang kita udah nggak bilang lagi let it flow, biarin aja ngalir, itu udah nggak bisa. Berarti memang setiap orang sudah ada target harian, target mingguan, target bulanan, sampai target tahunan, bahkan target untuk masa depan. Udah nggak bisa sekarang apa-apa, udah biarkan angin atau arus membawaku kemana, itu udah nggak bisa sama sekali. Karena memang bener, kalau aku itu dia yang memang sekarang sulit banget itu bagiku untuk sekarang itu adalah mulai itu sulit. Udah mulai komitmennya, udah mulai sebulan, 2 bulan atau beberapa hari udah jalan, udah bagus, ternyata ada
ya excuse dikit, lepas lagi gitu. Berarti memang Jangan let it flow, let it iya, flow. let it flow. Nggak bisa kayak gitu lagi ya. Jadi memang betul setiap orang itu harus punya target. Apa sih kira-kira target kamu tuh tahun ini tuh mau ngapain? Minggu ini tuh mau ngapain? Gitu loh. Aku kadang kalau di sini nih aku sharing juga, Bu. Kadang aku sering Boleh, lupa kayak boleh. gini. Pagi-pagi aku udah punya segudang rencana sampai sekolah tuh aku mau ngapain? Mau nyelesain RPP, mau nyelesain absensi, mau nyelesain input nilai. Sampai sekolah tiba-tiba tadi mau ngapain ya gitu. Akhirnya aku catat lagi. Sekarang aku kalau pagi tuh aku catat hari ini harus jam segini sama kayak hari ini gitu kan. Hari ini tadi kebetulan lumayan padat gitu kan karena aku pagi ada ngajar 3. Paginya lagi sebelum mulai pembelajaran ada tadarus bareng di sini. Terus aku inget sorenya ada ada podcast, ada rekaman. Wah, aku harus baca, harus prepare. Nggak ada ini let it flow, lihat nanti gimana. Kalau lihat nanti kayak gimana, wes mungkin ambiar lah, udah berantakan. Sobat ambiar berarti. Udah let it flow. Kalau sekarang semuanya let it flow, nggak bisa semua itu harus ada tujuannya ya. Yang nggak ada tujuannya itu perahu yang nggak ada awaknya di dalam. Selama ada awaknya, ada rohnya, harus ada targetnya ya. Oke, baik ya. Nah, pertanyaan terakhir Bu ya, ini seperti yang tadi kita sudah dapat, pemerintah sudah mungkin pemerintah bisa dikatakan sudah memberikan apa yang sebenarnya bisa mereka berikan. Program yang terus mereka canangkan, mereka terus modifikasi, mereka coba terus temukan untuk memastikan bahwa setiap anak, setiap siswa, setiap orang itu benar-benar mendapatkan akses kemudahan untuk belajar, untuk dalam ya bisa dibilang merdeka belajar. Mereka bisa aksesnya dulu lah minimal benar-benar bisa bisa dicapai, bisa digapai gitu, bisa diproses. Nah, kira-kira untuk kita sebagai individu, sebagai siswa, terutama juga untuk mempertahankan ini konsep merdeka belajarnya, mudah-mudahan udah kita dapat. Untuk mempertahankannya kira-kira gimana Bu? Untuk kamu udah dikasih loh nih fasilitasnya, yuk bukan cuma dimanfaatin tapi pure pertahanin ya, supaya apa, kelangsungannya bukan cuma buat kamu doang tapi nanti juga buat generasi di bawah kamu, buat adik kelas kamu gitu loh. Kira-kira mempertahankannya gimana Bu? Akses ya yang mempertahankan apa, merdeka belajar. Akses untuk mempertahankan merdeka belajar ya. Oke, kalau dari sisi konsep merdeka belajar ini kan juga sebenarnya adalah perubahan pemikiran gitu ya. Ada transformasi pemikiran. Nah, di sini tentu yang bahkan ketika kita kalau dikatakan apakah kita sudah mencapai pun juga masih butuh perjalanan panjang. Perjalanan panjang. Artinya memang bagaimana kita benar-benar bisa mewujudkan merdeka belajar itu dan menjadi, kalau tadi dikatakan 2045 target kita adalah Indonesia emas 2045 gitu ya, manusia yang unggul gitu ya harapannya. Justru di pendidikan ini menjadi poin penting. Harapannya merdeka belajar ini mampu menjamin gitu ya, ataupun mampu mewujudkan manusia unggul yang diharapkan di tahun pencapaian di Indonesia ini kayak gitu. Artinya memang kalau kita mau berbicara masalah mempertahankan, kita mencapainya dulu, kita juga harus lakukan perubahan fundamental terhadap pemikiran pendidikan juga harus penting gitu ya, baik itu pemerintah, masyarakat, swasta, orang tua, dan murid itu sendiri pastinya. Betul. Mempertahankannya juga perlu dukungan banyak aktor juga pastinya. Apa yang sudah dibangun tidak serta-merta dia hilang ketika menterinya sudah berganti gitu ya, tetapi bagaimana konsep ini juga tetap bisa diteruskan. Kalau memang konsepnya baik, diteruskan bahkan siapapun nanti penggantinya gitu ya. Nah, ini menjadi penting. Jadi pemerintah juga pasti mempunyai peran yang sangat penting, karena kalau kita lihat kalau misalnya nanti mempertahankan gitu ya, ini sudah dilakukan tapi belum karena pembangunan pendidikan itu saya yakin tidak bisa instan gitu ya, ataupun 2 tahun 5 tahun juga tidak bisa, tapi butuh waktu untuk kemudian bisa mewujudkan hal tersebut. Harapannya juga sama-sama saling membackup. Kalau nilainya positif juga kemudian diberikan kebijakan-kebijakan yang pro untuk merawat dari merdeka belajar itu sendiri. Dari sisi guru dan masyarakat juga diberikan
dari guru, tenaga pendidikan atau unit-unit instansi sekolah gitu ya, itu juga diberikan sebuah pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Jadi saya pikir mempertahankannya pun juga butuh melibatkan banyak aktor. Banyak. Sama dengan ketika kita mendapatkan status Merdeka Belajar, mempertahankannya pun juga demikian. Tanggung jawab dari multi aktor saya pikir. Oke, kalau gitu memang harus ada integrasi, benar-benar tongkat estafetnya ini jangan sampai berhenti kayak tadi. Menterinya ganti, kebijakannya ganti, ubah total lagi. Ntar menterinya ganti, ubah total lagi. Memang kalau ada yang bagus atau ada yang apa, kita nggak bisa terus kayak berubah, boleh dimodifikasi juga nggak apa-apa, tapi yang penting tongkat estafetnya sama-sama, konsep pemikirannya adalah untuk mempertahankan konsep Merdeka Belajar ini. Baik, oke Bu, sebelum kita akhiri, aku minta satu closing statement dari Ibu yang setidaknya bisa mengangkat apa ya, semangat lagi nih, karena kan namanya kita sekarang untuk namanya kemerdekaan itu kan harus diisi dengan sesuatu yang positif gitu loh, bener-bener belajar dengan sungguh-sungguh. Nah ini kalau sekarang di SMP khususnya untuk nanti siswa-siswi di sini atau yang mendengarkan di sini itu ya udah mulai kendor, udah mulai pandemi, yang kepikiran kapan sih untuk pertemuan tatap mukanya, ntar udah tatap muka minta PJJ lagi gitu kan. Jadi pasti nanti kayak gini nih. Nah untuk ini closing statementnya, untuk yuk kita semangat lagi belajar meskipun PJJ, tetap semangat. Kira-kira aku minta closing statement dari Ibu Aulia. Oke, apa ya ini ya? Jadi kalau saya gini, ada kata apa? Sebuah slogan yang menarik atau ada gium yang menarik ya. Jangan tanyakan apa yang negaramu berikan padamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan pada negaramu. Nah, kita sebagai orang yang berharapannya adalah bisa memberikan sesuatu kepada negara gitu ya, perlu memantaskan diri gitu ya, atau kemudian perlu untuk menguatkan diri kita dengan ilmu supaya kita pun juga bisa memberikan yang terbaik melalui ilmu kayak gitu. Jadi ada yang menarik dari Gramsci gitu ya. Semua orang itu intelektual, tapi tidak semua orang melaksanakan fungsi intelektualnya. Harapannya gitu ya, adik-adik kita, anak-anak SMP, SMA ataupun kuliah itu ketika dia belajar, dia bisa melaksanakan fungsi intelektualitasnya ke depannya. Jadi itu mungkin closing statement saya dari Gramsci itu tadi. Oke, baik ya. Jadi kita memang harus fungsinya. Jadi intelektualnya kita harus jalankan di fungsinya. Harus kita terapkan gitu ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Aulia Rahmawati. Ini perbincangan kita sekarang ambil podcastnya di sore hari, tapi bener-bener bikin melek saya Bu. Tadi saya seharian udah ngajar, udah ini bener-bener merefresh kembali pikiran saya Bu. Ya, baik Bu. Sebelum kita tutup, aku mau sampaikan lagi untuk yang tadi yel-yelnya. Jadi kalau aku bilang SMP Musakarta, kita bilang sekolahnya para juara, dan nanti kita ucapkan selamat dirgahayu untuk Republik kita tercinta Indonesia yang ke-76. Semoga tetap maju, tetap jaya, berkembang, apalagi bener-bener 2045 ini kan harus disongsong. Bener-bener ya generasi 2045 adalah sekarang yang nanti kemungkinan sekarang lagi SMP gitu loh, yang memang bener-bener memegang peran di pemerintahan atau di Indonesia nantinya kan. Kira-kira nanti kita bilang mudah-mudahan Indonesia terus merdeka dan terus jaya. Baik Bu, kita closing sekali lagi ya. SMP Musakarta, sekolahnya para juara. Iya, oke, terima kasih Ibu Aulia Rahmawati atas ilmunya aku sampaikan. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya. Ya, Saya juga terima kasih sudah diundang di sini. Iya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Bu, kalau ada kesempatan waktu lagi. Insya Allah nanti kita adain lagi untuk podcast-podcast seperti ini. Ini terima kasih Bu Aulia Rahmawati atas waktu yang disampaikan, yang sudah diluangkan, dan terima kasih untuk materi ilmunya ini sangat berguna. Terima kasih Ibu ya. Baik, aku mohon maaf nih Bu, nanti kalau misalnya tadi selama pembicaraan mungkin ada tutur kata yang retorikanya kurang tepat, aku mohon maaf sekali. Baru belajar. Gak ada Mas, gak ada. Ini bener-bener tantangan buat aku ketika dibilang, Pak Pur tolong jadi moderator, tolong jadi wawancara ini, tolong jadi MC. Oke, kalau kadang aku mikirnya, ya tugas lagi berat, tapi dalam hati nggak boleh, ini tantangan. Kalau kamu bisa nyelesain ini, kamu jadi yang dapat deserve something gitu loh. Aku mikirnya gitu. Kalau kamu berhasil yang ini, kamu deserve something. Oke. Jadi sekarang aku pikirnya konsepnya tadi yang bener, aku recall lagi memori aku bahwa ya kalau ada perubahan,
jangan dianggap sebagai hambatan, tapi benar-benar sebagai tantangan yang memang harus kita taklukkan, harus kita atasi. Baik, Ibu. Sekian Lampaui dari aku. keterbatasan. Ya, sehat untuk Ibu, salam untuk keluarga, untuk pengajarannya di dosen STI Alannya. Ya, Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.